Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Hari ini saya ingin share bagi Anda semua tentang salah satu isu penting yang memang menjadi fokus dari ajaran kita, ajaran Kristiani, yaitu tentang perselingkuhan, ya, bahasa halusnya perselingkuhan. Tapi ini bahasa Alkitabnya sebetulnya perzinahan, ya. Jadi kita akan lihat dari Alkitab, ya, apa sih fokus. Tentu saja tidak semua aspek dari perselingkuhan atau persinahan ini akan kita bahas pada hari ini, tetapi kita akan melihat salah satu aspeknya aja, yaitu bagaimana kita bangun mekanisme proteksi dalam diri kita supaya perselingkuhan atau persinahan ini tidak terjadi pada kita. Nah, saya akan mengambil perikop dari Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 5 sebagai bahan, ya, sebagai rujukan kita dalam membahas tentang isu perzinahan atau perselingkuhan ini. Tetapi sebelum kita membaca dari perikop tersebut, yaitu Amsal 7 ayat 1 sampai ayat 5, saya sedikit memberikan pengantar tentang kitab Amsal. Jadi kitab Amsal adalah kumpulan dari kalimat-kalimat bijak, ya, yang disusun di zaman Perjanjian Lama, dan sebagian besar kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo, ya, Raja Salomo. Tapi memang tidak semua kitab Amsal ditulis oleh Salomo, terutama di bagian-bagian akhir kitab Amsal penulis adalah juga selain Salomo. Jadi orang lain juga ikut menulis kitab Amsal. Nah, Amsal menjelaskan tentang apa yang disebut dengan kehidupan real atau kehidupan nyata yang dihadapi oleh orang Kristen. Bukan hanya kehidupan yang dibatasi oleh tembok gereja dan jam ibadah, tapi lebih banyak tentang hal-hal praktis, hal-hal nyata yang dihadapi oleh orang Kristen sehari-hari atau yang dilakukan oleh orang Kristen setiap hari. Nah, kitab Amsal atau Amsal yang begitu banyak dalam Alkitab kita ini adalah bagaimana wejangan-wejangan hikmat mengenai hidup di luar gereja, hidup di luar persekutuan. Ya, sebagian besar tentang hidup di luar gereja, hidup di luar persekutuan, hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah kantor, dalam berusaha, hidup yang selama ini kita berpikir bahwa itu adalah kehidupan dalam aspek-aspek sekuler, ya. Jadi bukan aspek-aspek yang bersifat ibadah atau secret, ya, sesuatu yang betul-betul rohani, tetapi dalam kehidupan sekuler yang sebetulnya dalam kitab Amsal tidak membedakan antara aspek sekuler dan aspek non sekuler, yang semuanya tentu saja adalah aspek rohani. Nah, kitab Amsal mengcover almost all aspect of life, ya. Jadi semua aspek dalam kehidupan ini dicover oleh kitab Amsal, dan tidak hanya tentang tadi saya sebutkan apa yang dilakukan pada hari Minggu, tetapi juga pada hari-hari kerja, ya. Tidak hanya dilakukan dalam ruang-ruang ibadah dibatasi oleh tembok dan suasana persekutuan, tetapi lebih utama atau lebih banyak tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kesimpulan besar dari kitab Amsal yaitu bagaimana orang yang bodoh menjadi orang yang bijaksana. Ya, seseorang yang bodoh ini menurut terminologi dalam kitab Amsal, bagaimana hidup secara bijaksana, dan bagaimana orang yang bodoh menjadi orang yang bijaksana. Nah, di dalam bahasa Perjanjian Baru, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini semacam serupa dengan bagaimana hidup orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Jadi kalau Amsal menggunakan kata bodoh dan bijaksana, maka dalam Perjanjian Baru sebetulnya ini bercerita tentang orang yang berdosa kemudian menjadi orang yang diselamatkan. Jadi kira-kira itu padanannya, sehingga kita tidak bisa melepaskan kitab Amsal dari Alkitab kita secara keseluruhan, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Amsal hanya fokus pada aspek-aspek kehidupan nyata yang sekuler, lalu kemudian melupakan aspek-aspek yang rohani. Sebetulnya seluruh kitab Amsal ini adalah
bagaimana kita bisa meneropong atau melihat aspek-aspek yang dianggap sekuler tapi sesungguhnya itu adalah aspek-aspek yang spiritual, aspek-aspek yang rohani yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam kitab Amsal pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5 yang saya beri judul yaitu bagaimana membangun sistem proteksi untuk mencegah, atau proteksi artinya mencegah dan mengatasi perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Dan saya lihat ini adalah salah satu tema yang penting karena memang perselingkuhan, pria idaman lain, wanita idaman lain, ini adalah hal yang secara umum sudah terjadi dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Bahkan penelitian mengatakan semakin tinggi unsur aspek atau praktek perselingkuhan dan persinahan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu saya melihat ini momentum pas untuk kita bisa belajar tentang Amsal pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Nah, seluruh pasal 7 ini, bahkan kalau Anda lihat di Alkitab kita ya, Alkitab bahasa Indonesia, sejak pasal 6 ayat 20 sampai akhir dari pasal 7 yaitu ayat 28. Pasal 6 ayat 20 sampai pasal 7 ayat 28, judul perikop di dalam Alkitab kita ini adalah nasihat tentang perzinahan. Jadi boleh dikatakan seluruh pasal 7 ini cerita tentang perzinahan, nasihat supaya kita menghindari perzinahan atau nasihat supaya kita mencegah praktek perzinahan dalam kehidupan kita secara pribadi, namun ini menyangkut kehidupan keluarga kita. Jadi masalah perselingkuhan ini masalah yang sangat penting. Satu studi yang dilakukan belakangan ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, menyatakan bahwa dalam 20 tahun terakhir ini sekitar 20% bapak-bapak di seluruh dunia ini ya. Jadi ini bukan by negara tapi di seluruh dunia 25% bapak-bapak itu melakukan perselingkuhan atau persinahan, 20%. Kemudian ibu-ibu itu 15%. 15% ibu-ibu melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Jadi ini terhadap mereka yang sudah berkeluarga. Tentu saja survei terhadap mereka yang belum berkeluarga yaitu menyatakan angka yang lebih besar daripada mereka yang sudah berkeluarga. Jadi ini persoalan serius. Kita nggak tahu hasil gambaran ini, data-data ini di Indonesia dan khususnya lagi bagi orang Kristen, tetapi demikianlah gambaran terhadap keluarga di seluruh dunia. Jadi 25% dari bapak-bapak yang sudah berkeluarga melakukan perselingkuhan dan perzinahan, sementara 15% dari ibu-ibu yang sudah berkeluarga melakukan perselingkuhan atau persinahan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada tahun 2018 ada salah satu tim peneliti yang berada di Tilburg University dan University of Arizona, jadi kerjasama antara dua universitas ini, para penelitinya. Lalu kemudian mereka mengadakan studi, lalu kemudian kesimpulannya begini, bahwa di era sekarang dengan adanya media sosial, dengan adanya media komunikasi yang begitu berkembang, maka ternyata itu memicu terjadinya perselingkuhan dan persinahan. Saudara, ini sangat penting. Orang yang makin banyak menggunakan media sosial dan media komunikasi yang ada saat ini itu mendorong sampai terjadinya atau derajat atau rate atau tingkat perselingkuhan dan persinahan itu semakin banyak. Saya ingin menekankan tentang dampak teknologi terhadap perselingkuhan dan persinahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita harus membangun sistem proteksinya, dan hari ini kita akan melihat sistem proteksi itu yang terdapat dalam Amsal pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5. Saya ingin bacakan pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3 ya. Pasal 7 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambahkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, saudara sekalian,
ini adalah wejangan atau nasihat dari penulis Amsal ini ya, yang dia memanggil para pembaca ini atau target dari tulisan dari Amsal ini dengan anak-anakku. Artinya dia sudah mengalami pahit manis asam garam kehidupan, sehingga dia bisa menyampaikan, memberikan nasihat kepada anak-anaknya ya. Dia katakan begitu, hai anakku, dan seterusnya ya. Jadi dia menyapa mereka dengan anakku. Nah, kalau Anda perhatikan dari Amsal pasal 1 pasal 7 ayat 1 sampai 3 ini, ketiga Amsal ini mempunyai bentuk puisi yang disebut dengan paralelisme sintetik. Paralelisme sintetik yaitu kalimat pertama dari setiap ayat itu ditegaskan kembali atau diterangkan kembali dengan kalimat kedua. Kita sebutkan dengan kalimat A diterangkan kembali dengan kalimat B. Nah, ini menekankan pentingnya setiap kalimat yang ada, setiap Amsal yang ada di dalam ayat 1 sampai ayat 3 ini ya, karena ada bukan pengulangan tapi sintetik yang menjelaskan tentang pentingnya kalimat pertama. Jadi kalimat kedua atau kalimat B menjelaskan tentang pentingnya kalimat pertama. Nah, saudara, di dalam 3 ayat ini ada 2 kali dikatakan kata berpegang. Jadi kamu anakku berpeganglah pada perkataanku. Perkataan atau nasihat dari dari penulis Amsal. Berpeganglah. Apa arti kata berpegang? Berpegang artinya harus patuh dan lakukan ya. Hold ya, berpegang itu artinya patuh dan lakukan. Pegang kuat-kuat dan melakukan itu di dalam kehidupanmu. Kemudian dalam ayat 1b dikatakanlah simpan dalam hati. Ya, simpan dalam hati. Ayat 3b dikatakan tuliskanlah nasihat-nasihat ini pada loh hatimu. Ya. Jadi write it in the table of your heart. Ya, simpan dalam hatimu. Dan kemudian jadi kata hati muncul 2 kali di sini, bahwa ini betul-betul penting sehingga itu harus ada dalam hati. Simpan dalam hati. Tapi simpan dalam hati itu dengan cara menulisnya di dalam loh hatimu. Nah, saudara, ini menekankan tentang bahwa nasihat-nasihat ini harus tertanam dan harus dipercayai. Jadi dia tertanam dalam hidupmu dan dia harus percaya, dan kamu harus percaya terhadap nasihat-nasihat ini. Jadi berpegang, percaya dan patuh dan lakukan, tetapi tertanam dalam hati yang melambangkan bahwa kamu harus percaya terhadap nasihat-nasihat ini. Kemudian di ayat 2b menyatakan bahwa simpanlah ajaranku ini seperti biji matamu. Jadi nasihat-nasihat ini simpanlah seperti biji matamu. Nah, apa artinya ini, saudara sekalian? Ini melambangkan perhatian yang sangat khusus, bahwa kamu tidak saja percaya, simpan dalam hati, ya, tertanam dalam hati, lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi kamu harus juga menganggap itu sebagai biji matamu, seperti biji matamu. Saudara, biji matamu artinya perhatian, artinya spesifik yang khusus, ya, karena ini biji matamu, dan kemana saja kamu pergi itu harus menjadi bagian dalam kehidupanmu. Jadi simpanlah nasihat-nasihat ini seperti biji matamu. Kemudian dalam ayat 3a dikatakan begini, tambatkanlah pada jarimu. Jadi tambatkanlah pada jarimu ini artinya kamu bawa kemana-mana. Seperti kamu mengenakan cincin perkawinan, kamu mengenakan itu dan kemudian kamu bawa kemana-mana. Itu yang dimaksudkan. Jadi ini melambangkan bahwa nasihat-nasihat tentang tidak boleh persinahan ini, ya, ini dia harus melekat dalam kehidupan. Dia dipercaya, dia tertanam dalam hati, dia bagaikan biji mata, tetapi juga dia dibawa kemana-mana. Kemanapun engkau pergi, maka engkau akan membawa, atau engkau harus memperhatikan nasihat-nasihat dan melakukan nasihat-nasihat ini. Saudara, nasihat Amsal ini sama dengan kalau Anda melihat napas, spirit, dan bahasanya, ini hampir sama dengan nasihat yang disampaikan Musa kepada orang Israel. Ketika Allah memberikan 10 perintah Tuhan, dan ketika Musa setelah menjelaskan tentang 10 perintah Tuhan, kemudian Musa menyampaikan kepada umat Israel apa yang harus mereka lakukan. Dan apa yang mereka harus lakukan ini
hampir sama ya, bahasanya itu hampir sama seperti apa yang penulis Amsal ini menyampaikan pada ayat 1-3 dari pasal 7 ini. Saya ingin membaca dari bagaimana nasihat Musa kepada orang Israel agar mereka memperhatikan ajaran firman Tuhan. Mereka memperhatikan Taurat Tuhan, dan itu disampaikan Musa ketika Musa baru saja selesai menjelaskan tentang hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Lalu kemudian Musa masuk dalam nasihat-nasihat yang disampaikan kepada orang Israel pada saat itu, bagaimana mereka harus memperhatikan, percaya, dan melakukan firman Tuhan atau Taurat yang sudah disampaikan kepada mereka. Nah, saudara, dari Ulangan pasal 6 ayat 6-9 demikian bunyinya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, ya, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi sama nasihat-nasihat dari Musa kepada umat Israel untuk melakukan hukum Taurat, sama persis caranya untuk melakukannya itu sama persis dengan apa yang disampaikan di dalam nasihat dari penulis surat Amsal ini kepada anak-anaknya, kepada orang-orang percaya pada saat itu, yaitu bahwa harus diperhatikan, harus diingat, harus mengenakannya seperti mengenakan cincin, dan kemudian harus seperti biji matamu, menganggap itu sebagai biji matamu. Kemanapun engkau pergi, engkau memperhatikan itu dengan sungguh-sungguh, memberikan perhatian kepada nasihat-nasihat ini dengan sungguh-sungguh. Dan nasihat-nasihat itu apa? Seperti tercatat di dalam pasal 6 ya, ayatnya yang ke-20 sampai seterusnya, keseluruhan pasal 7, yaitu jangan bersinah atau jangan selingkuh. Saudara, apa artinya ini bagi kita? Bahwa ini adalah yang saya sebut dengan sistem proteksi. Maka supaya Anda tidak jatuh dalam persinahan atau perselingkuhan, maka ini harus diingat. Firman Tuhan harus menjadi biji matamu, harus nasihat-nasihat ini harus menjadi tersimpan dalam hati, terukir di dalam loh hatimu, kemudian tertanam di dalam dirimu, kemudian dilakukan setiap hari, menjadi bagian dalam kehidupanmu setiap hari. Seperti kemanapun engkau pergi, engkau harus mengingat akan nasihat-nasihat ini. Saudara, firman Tuhan hari ini ingin menekankan bahwa kepada Anda bahwa apabila Anda ingin membangun, Anda harus membangun sistem pertahanan terhadap perselingkuhan dan persinahan. Dan karena itu firman Tuhan harus Anda ingat setiap saat. Ya, Anda harus ingat firman Tuhan setiap saat. Persinahan adalah hal yang penting. Hukum yang ketujuh dari hukum Taurat, yaitu jangan bersinah. Dan karena itu kita harus mengingat itu, dan kita melakukan itu dengan cara selalu mengingat firman Tuhan dalam kehidupan kita, yang menjadi yang kita sebutkan dengan sistem proteksi apabila kita digoda, dirayu dengan agar kita jatuh dalam persinahan. Jadi Bapak Ibu, itu adalah yang pertama, sistem pertahanan harus dibangun, dan sistem pertahanan itu terdapat di dalam, atau sistem proteksi itu di dalam ayat 1-3 yang menyatakan bahwa kita harus mengingat firman Tuhan, megang firman Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai pegangan dalam hidup, dalam rangka kita bisa kuat menghadapi cobaan-cobaan yang terkait dengan persinahan atau perselingkuhan. Tapi hal yang kedua terdapat dalam ayat yang keempat. Ayat keempat, saya ingin membacakan ayat yang keempat, mengatakan begini: katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Jadi penulis surat Amsal ini, kitab Amsal ini ingin mengatakan bahwa di samping tadi proteksi dalam firman Tuhan, dalam mengingat dan seterusnya, maka yang kedua, sikap Anda, yaitu Anda harus menganggap atau menerima hikmat dan pengertian seperti saudara.
hikmat dan pengertian seperti sanakmu atau saudaramu. Nah, itu apa artinya? Artinya bahwa hal tersebut, ya, hikmat dan pengertian itu harus melekat, harus menyatu dalam kehidupan Anda. Karena Anda menganggap itu sebagai saudara atau sebagai sanak, maka itu Anda masuk dalam proses proses pembelajaran dalam kehidupan dengan hikmat dan pengertian itu. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan dengan hikmat dan pengertian? Hikmat dan pengertian ini adalah firman Tuhan. Jadi bagaimana kehidupan Anda setiap hari dengan cara menjadikan hikmat dan pengertian atau firman Tuhan sebagai saudara dan sanakmu yang menghidupi, yang bagian dari kehidupan Anda setiap hari. Jadi menghidupi firman Tuhan sebagai saudaramu dan sebagai sanakmu, dan dengan demikian Anda belajar setiap hari, belajar hidup setiap hari dengan firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi sistem proteksi, yang kedua dalam hal sistem proteksi itu maka firman Tuhan harus dipelajari setiap hari. Anda harus menjadi manusia yang melakukan pembelajaran setiap hari, yang melakukan belajar setiap hari terhadap firman Tuhan. Dengan cara bahwa firman Tuhan itu adalah bagian dari kehidupan kamu, sanakmu dan keluargamu, ya seperti itu, ya saudaramu setiap hari, sehingga Anda berhubungan dengan firman Tuhan itu setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam Amsal pasal 3 ayat 7 dikatakan kamu harus belajar, dan hikmat dan pengertian dan kebijaksanaan itu harus menjadi Anda harus menganggap bahwa Anda belum mencapainya. Jadi dikatakan dalam Amsal 3 ayat 7, janganlah menganggap dirimu bijak, janganlah menganggap dirimu berpengertian, dan janganlah menganggap dirimu sudah berhikmat. Saudara, kalau Anda tiba pada proses itu, bahwa Anda telah menganggap bahwa Anda ini sudah bijak, Anda penuh pengertian, Anda menganggap dirimu penuh hikmat, maka Anda pada posisi di mana Anda tidak lagi menganggap firman Tuhan itu sesuatu yang baru bagi kehidupanmu, ya, sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Nah, ini berarti bahwa proses belajar firman Tuhan itu tidak henti, dan dalam hal persinahan atau dalam hal perselingkuhan, kita tidak bisa berhenti mengatakan bahwa kita sudah kuat secara rohani untuk mengatasi cobaan-cobaan persinahan dan perselingkuhan. Ya, jadi inti dari ayat 4 ini ingin mengatakan seperti itu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu anakmu, sanakmu, dalam rangka memproteksi atau menjaga atau pertahanan Anda, membangun pertahanan Anda terhadap rayuan, perselingkuhan, dan persinahan. Saudara sekalian, apa artinya bagi kita? Apa artinya bahwa sikap belajar untuk melengkapi sistem pertahanan tadi, ya, pertahanan atau proteksi terhadap perselingkuhan, godaan dan rayuan perselingkuhan dan persinahan itu harus dilakukan setiap hari, harus dilakukan setiap saat. Saya ingin mengatakan bahwa ini harus menjadi pergumulan keluarga, dan biarlah kedua pasang suami istri membangun sistem ini dalam kehidupanmu, sehingga kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau pergi, Anda saling mengingat tentang firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan, kita sendiri belum bijak, kita sendiri belum berhikmat, karena itu kita belum berpengertian, karena itu kita harus membangun kemampuan kita, pertahanan kita dengan cara apa? Dengan cara bergantung pada firman Tuhan setiap hari. Dengan cara apa? Dengan cara belajar firman Tuhan setiap hari. Mulai hari ini, saudaraku, supaya Anda bisa kuat dan membangun proteksi Anda terhadap pengaruh dan rayuan dan godaan, perselingkuhan dan persinahan, maka Anda harus belajar firman Tuhan setiap hari, berhikmat setiap hari, penuh pengertian setiap hari, bijaksana setiap hari, dan itu harus dilakukan antara Anda dengan pasangan Anda setiap saat, agar supaya Anda terproteksi, ya, bisa terlindungi kehidupan Anda dari godaan perselingkuhan dan persinahan. Saudara, hal yang ketiga yaitu bahwa terdapat dalam ayatnya yang kelima. Ayat kelima mengatakan melakukan seperti di atas, seperti ayat 1, 2, 3, dan 4, supaya
engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Jadi kembali ini menggunakan paralelisme sintetik ya, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang. Perempuan jalang ini adalah melambangkan tentang prostitusi atau tunasusila ya. Ini menjelaskan tentang perempuan. Tapi firman Tuhan ini juga berlaku bagi laki-laki ya. Jadi bagi bapak-bapak yang digoda oleh perempuan dan juga bagi ibu-ibu yang digoda oleh laki-laki ya. Jadi ini tidak ada gender bias dengan firman Tuhan ini, tapi untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Nah, paralel sintetik ini mengatakan begini, bahwa perempuan jalang itu adalah prostitusi atau wanita, dalam hal ini karena disebut perempuan jalang adalah wanita yang menjual dirinya ya. Kemudian perempuan asing pada ayatnya yang ke-5b terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Jadi perempuan asing yang licin perkataannya ini di dalam Alkitab terjemahan lain disebutkan sebagai istri-istri yang jahat, istri-istri yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sebetulnya pada zaman itu terutama Salomo sendiri mempunyai 700 istri dan 300 gundik, sehingga mungkin saja kalau ini ditulis oleh Salomo menyatakan ada istri-istri yang selalu menggoda untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi dalam konteks kita, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kita ini, dalam konteks ayat ini kita lihat di sini dikatakan terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Nah, saudara, perempuan asing yang licin perkataan, kalau yang tadi 7a itu ya, 5a itu adalah perempuan jalang yang itu menggambarkan prostitusi atau wanita WTS ya, semacam itu, atau prostitusi. Nah, yang di B ini ya, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya, ini melambangkan orang lain. Jadi bukan prostitusi tapi wanita-wanita lain yang punya status yang lain tapi bisa menggoda Anda, bisa menggoda kita, bisa menggoda Anda dalam kehidupan Anda. Dan ini yang disebut dengan wanita idaman lain ya. Jadi kalau tadi perempuan jalang itu adalah prostitusi ya, mereka yang dibayar ya dengan menjual seks, maka pada ayat 5b perempuan asing yang licin perkataannya ini melambangkan atau adalah perempuan-perempuan lain yang menggoda Anda, bukan untuk motivasi uang ya, motivasi finansial, tapi mereka yang tertarik kepada Anda, kemudian menggoda Anda, merayu Anda, yang membuat sampai Anda membuat persinahan atau melakukan perselingkuhan. Ya, seperti tadi saya katakan, saudara-saudara sekalian, tentu saja ini bukan hanya untuk para lelaki, tapi juga untuk ibu-ibu. Jadi kalau untuk para lelaki, bapak-bapak, yang dimaksudkan dengan ayat 5b tadi adalah wanita lain, maka kepada ibu-ibu yang dimaksudkan dalam ayat 5b ini adalah perempuan lain ya. Nah, apa bahayanya? Bapak Ibu sekalian, ini kita cerita tentang dampaknya ya. Dampaknya, akibatnya, bahayanya itu terdapat di dalam ayat 24 sampai 27 dari pasal 7. Saya ingin baca ayat 24 sampai ayat 27 mengatakan demikian. Oleh sebab itu, anak-anakku, hai anak-anakku, dengarkanlah aku, perkataan-perkataan mulutku. Nah, ini nasihat-nasihatnya. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besar jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, orang yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Nah, saudara, ending dari perselingkuhan dan persinahan disampaikan di dalam ayat 24 sampai 27, yaitu kehancuran total. Ya, kehancuran total. Ya, pasti rumah tangga yang seperti ini ya, ujung-ujungnya itu kehancuran total. Ini jalannya menuju jalan orang mati. Ya, sangat besar orang yang telah mendapatkan dampak-dampak negatif akibatnya ini ya. Akibat dari perselingkuhan dan persinahan itu, sangat banyak orang yang menghadapi yang mengalami dampak yang negatif tadi. Saya katakan tadi, begitu banyak keluarga yang menghadapi hal ini dan dampaknya sungguh-sungguh luar biasa ya.
Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Ya, dan saudara, dampaknya sangat besar, kematian, kehancuran, ya, tentu saja kematian rohani, kehancuran, keluarga yang hancur, broken home, dan seterusnya, anak-anak yang berantakan akibat dari persinahan dan perselingkuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini artinya bahwa kita harus pikirkan tentang akibat-akibat ini. Ketika Anda dirayu, Anda dicobai, Anda digoda, Anda mengalami godaan untuk jatuh ke dalam perselingkuhan dan persinahan, Anda harus ingat dampaknya ini luar biasa. Sampai kalau betul-betul Anda jatuh, maka dampaknya sangat luar biasa, yang akan menghancurkan keluarga Anda, menghancurkan dirimu sendiri, tapi juga menghancurkan keluarga Anda. Nah, ini adalah sistem pertahanan. Jadi saya tadi katakan sistem pertahanan itu yaitu ingat firman Tuhan, belajar firman Tuhan terus-menerus, dan yang ketiga, sistem yang ketiga yaitu pikirkan dampak. Ya, sebelum terjadi, pikirkan dampak. Apabila Anda digodai, Anda dirayu dengan perselingkuhan dan persinahan, pikirkanlah dampak. Bahwa dampaknya itu sangat luar biasa dalam kehidupan. Saudara, sebagai oleh-oleh, sebagai catatan penutup renungan ini. Yang pertama, tentu saja Anda harus saling mencintai. Cintailah pasanganmu, semakin mencintailah pasanganmu. Ya, meskipun survei mengatakan bahwa, ada studi yang mengatakan bahwa semakin senior maka cinta terhadap pasangan itu semakin berkurang. Saudara, bagi orang Kristen sebaliknya, semakin senior hidup dalam keluarga, semakin usia keluarga makin lanjut, maka rasa kasih, rasa cinta kepada pasangan itu harus semakin meningkat. Jadi teruslah cintai pasanganmu. Janganlah engkau mencamarkan hubungan sakral kehidupanmu dengan pasangan lain. Ya, tidak boleh engkau menghancurkan itu, ya, dengan perselingkuhan dengan perselingkuhan dengan orang lain, ya, dengan perselingkuhan dan persinahan. Tidak boleh. Jadi jangan cemarkan kehidupan keluargamu. Nah, secara spiritual saya ingin katakan, apabila Anda jatuh dalam persinahan, maka sebetulnya Anda telah menceraikan secara spiritual apa yang telah disatukan Allah. Jadi selama ini kita berpikir bahwa firman Tuhan yang mengatakan apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebetulnya secara spiritual, tadi secara institusi, ya, secara spiritual, ketika Anda berzina atau berselingkuh, maka Anda telah memisahkan apa yang telah disatukan Tuhan. Secara spiritual Anda telah memisahkan itu. Saudara, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupanmu. Mulai hari ini semakin mencintai pasanganmu, hidup dalam keluarga, dan bangunkan sistem proteksi dalam keluarga Anda, supaya kehidupan persinahan dan kehidupan perselingkuhan tidak terjadi dalam keluarga Anda. Tuhan berkati Anda semua. Amin.